Setiap aktivitas Nabi yang kita pelajari, lalu Anda amalkan, mulai saat itulah kalau Anda mengamalkan karena mengikuti tuntunan ini, pahala dituliskan. Anda selama ini misalnya tidur, bangun, duduk. Tapi duduknya Anda cuma pengen duduk saja, maka itu belum ada pahala. Cuma jeda saja. Tapi ketika Anda kemudian niatkan, ingat baik-baik ya, niatkan. Karena semua amal itu bergantung niatnya. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin ya, Anda niatkan untuk mengikuti tuntunan Nabi, begitu Anda bangun, Anda duduk terlebih dahulu, maka di situ Anda mendapatkan pahalanya. Sunnah pertama, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidur, begitu Anda bangun, Anda kemudian tidak langsung berdiri, tidak langsung mengerjakan aktivitas, tapi duduk terlebih dahulu. Jelas? Baik, yang kedua apa yang dilakukan? Setelah Anda coba duduk, setelah merasa agak tenang, ya, dan tidak langsung, karena itu kalimatnya menggunakan jalasa. Jalasa itu merubah posisi dari rendah kepada tinggi. Kalau merubah posisi dari tinggi kepada rendah, itu disebut qa'ada. Qa'ada. Misal, saya tinggi nih, berdiri. Tinggi, itu saya duduk. Nah, itu qa'ada. Sifatnya disebut qu'ud, orangnya disebut qa'id, tempatnya disebut maq'ad. Karena itu ketika orang sholat tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Ya, bahasa Arabnya qu'ud. Muncul ayat di Quran, qiyaman wa qu'udan. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Tapi kalau Anda pindah dari posisi rendah ke tinggi, saya tidur kan rendah. Terus saya bangkit, duduk jadi tinggi. Jelas ya? Anda duduk di bawah, saya minta ke atas ke sini. Maka kalimatnya menggunakan jalasa. Jelas? Sifatnya julus, orangnya jalis, tempatnya majlis. Saya katakan ijlis, ijlis itu pindah tempat dari rendah ke posisi tinggi. Paham di sini? Fajalasa. Artinya Anda akan naik dari posisi rendah ke posisi tinggi. Nah, kalimat jalasa juga itu menunjukkan penyesuaian untuk kenyamanan. Makanya Anda kalau ke sini pindah ke kursi, kan tidak ujuk-ujuk langsung duduk kan? Begitu duduk Anda sesuaikan duduknya supaya nyaman duduk Anda. Maka ini memberikan isyarat, ketika Anda bangun dari tidur, duduklah dulu terlebih dulu sampai Anda merasa nyaman. Karena akan ada penyesuaian. Kenapa Nabi menggunakan kalimat jalasa? Karena tidak mudah Anda dari tidur tiba-tiba langsung bisa duduk. Apalagi berdiri, bisa limbung Anda. Ya, bisa limbung. Jadi ketika Anda duduk, bangun pasti ada penyesuaian. Duduk, gitu kan? Pelan-pelan dulu, siap-siap dulu, ya, ada penyesuaian. Karena itu lanjutkan hadisnya. Tidak semua orang dari tidur langsung duduk bisa langsung tegak. Hal pertama yang harus diatasi adalah mengatasi rasa kantuknya. Lihat baik-baik, mengatasi rasa kantuknya. Jadi begitu bangun, ya ada hal yang berproses dalam benak kita, dipaksakan langsung berdiri, Anda bisa jatuh. Anda duduk dulu, lalu atasi rasa kantuk kita, atasi penyesuaian dalam diri kita sehingga merasakan ketenangan dalam duduk kita. Bagaimana caranya? Teruskan. Famasaha, awas, maka beliau kemudian mulai menghapus bekas-bekas kantuknya biadaihi dengan kedua tangannya. Menghapus sunnah kedua, mengusap atau menghapuskan bekas kantuk. Bangun, duduk. Dua, menghilangkan atau menghapus bekas kantuk. Awas, hati-hati, bukan hanya papan tulis yang bisa dihapus ya. Nah, kantuk juga iya. Pertama, duduk. Kedua, hilangkan bekas kantuk, dan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, hadis sahih. Kalau saya biasanya ketika bangun, saya biasanya menggunakan sebagian dari jari telunjuk ini. Ya, baik. Jadi kita bisa gunakan dua, kemudian kita hilangkan, lalu setelah itu kita lihat sunnah selanjutnya. Satu apa? Duduk. Kedua, hilangkan bekas kantuk. Ketiga, baik. Yang ketiga, fayaqulu, maka beliau kemudian berdoa. Apa doanya? Oh, jangan mengarang, kan belum saya bacakan. Belum saya bacakan, nggak pakai oh, tidak, belum saya bacakan. Lihat sini, doanya fayaqulu, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Di sini saya mau berhenti. Lihat baik-baik. Kalimat qala yaqulu
Itu bukan sekedar perkataan, tapi bisa juga berarti komitmen yang dibangun. Awas, hati-hati. Beda sekedar berkata dengan berkomitmen. Baik, mari kita lihat baik-baik. Saya tuliskan ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi. Ini saya pakai ruk'ah ya, supaya mudah dituliskan. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Fokus baik-baik. Lihat ya, saya garis bawahi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini ba'dama amatana. Ini bisa disatukan, tapi yang paling penting diantaranya gini, wa ilaihin nusyur. Saya bagi dua, satu, dua. Lihat baik-baik sekarang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya terjemahkan tekstual dulu. Segala puji untukmu ya Allah, yang memberi saya kesempatan hidup lagi setelah engkau menahan nyawa saya sementara waktu. Ya, ba'dama amatana itu kalau ada amatana meninggal betulan. Tapi kalau ada kalimat ba'dama amatana artinya ditahan sementara nyawa kita dan kemudian diteruskan kembali kehidupannya. Jadi bukan diwafatkan, hanya sementara ditahan supaya tidak beraktivitas pada umumnya. Itu kalimat bedanya antara amatana dengan ba'dama. Jadi kalau setelah mengatakan ba'dama ada kalimat amatana, artinya itu berarti tidak dalam konteks meninggal seutuhnya. Dalam arti meninggal, itu kan selesai. Kalau dalam konteks kehidupan dunia, di artinya ditahan sementara waktu supaya tidak beraktivitas dan diberikan kesempatan lagi untuk beraktivitas. Jelas? Bisa juga diartikan bangkit dari kubur, ba'da amata, ya, ba'dama amatana, setelah diwafatkan kita bangkit lagi. Tapi untuk membedakan antara di dunia dengan di alam kubur, maka di kubur disebut dengan ba'af. Ba'af. Jelas? Makanya yaumul ba'af, hari dibangkitkan setelah wafat betulan. Sedangkan yang ba'dama amatana ini sementara waktu, bukan wafat tapi ditahan sementara nyawanya, ruhnya, kemudian dikembalikan untuk beraktivitas lagi. Paham? Saya mau tanya pada Anda, berapa kali Anda mengucapkan doa ini dan berapa persen dari doa yang diucapkan isinya sudah Anda amalkan? Jangan-jangan tadi pun Anda bangun mengucapkan wa ilaihin nusyur, tapi hari ini Anda tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Tanyakan pada diri Anda, jam 7 mau ada di mana Anda? Jam 9 mau ngapain? 10 mau ngapain? Jam 12 ada di mana? Berapa amal Anda selama ini? Berapa dosa Anda yang kemarin yang sudah bisa diselesaikan di hari ini? Apa dikira kesalahan Anda kemarin mudah diampuni bagi Allah? Coba dicek dulu. Makanya disebut dengan asbah. Jelas ya? Siang yang disebut dengan zuhur, zahran. Jelas, nampak jelas ibadah Anda sampai dengan siang itu. Bukan cuma nahar, kalau nahar umum, zuhran. Jadi ketika Anda datang kepada Allah siang hari, Anda sudah jelas membawa nilai ibadah zuhur, jelas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak punya rencana, belum sampai jadi ibadah, maka asrun, bisa rugi Anda di waktu itu. Wal as innal insana lafi khus, setiap detik tidak dipakai untuk menggunakan ibadah. Awas, manfaatkan, karena suatu saat Anda tidak akan hidup selamanya, Anda akan tenggelam. Maghrib berakhir kehidupan Anda, sudah selesai itu isya. Ada asya, ada isya. Kalau asya, harakatnya masih di atas, asya itu masih beraktivitas dari kata ma'isyah. Tapi kalau harakatnya diturunkan ke bawah, isya izalah, selesai kehidupan. Satu saat setiap yang hidup pasti akan mendapatkan masa isyanya. Sesibuk-sibuknya Anda, semua itu akan berakhir. Karena itu saya sarankan, kalau Anda sudah bangun tidur, duduk Anda dengan tenang, hilangkan bekas ngantuknya, lalu bacakan komitmen Anda. Terima kasih ya Allah, saya dibangunkan lagi hari ini, diberikan waktu kehidupan. Ya Allah, mohon kuatkan saya supaya hari ini saya bisa mencari bekal untuk menyempurnakan bekal-bekal kehidupan saya sebelum saya pulang kepadamu. Paham di sini? Maka itulah yang dimaksud dengan sunnah. Pertama, tidak sekedar kemudian Anda ucapkan, tapi ada pahala dalam setiap komitmen yang kita bangun untuk mengamalkannya.